Menjelang kualifikasi Piala Dunia 2026 satu grup di ronde ketiga, pelatih Cina siap hadapi laga sulit saat jumpa timnas Indonesia. PSSI akhirnya mengumumkan memperpanjang kontrak pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong sampai tahun 2027. Netizen atau warga internet pun langsung bereaksi dengan pengumuman ini. Seperti berikut ini macam-macam reaksinya. Bukan Australia atau Arab Saudi, Jepang sebut timnas Indonesia yang bakal jadi lawan terberat di kualifikasi Piala Dunia 2026. PSSI perpanjang kontrak Shin Tae-yong sampai 2027. Ini nasib Nova Arianto bersama timnas Indonesia. Meski timnas Indonesia jadi satu-satunya wakil ASEAN, media Vietnam sebut negaranya masih yang terbaik di kualifikasi Piala Dunia. Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like, dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Menjelang kualifikasi Piala Dunia 2026 satu grup di ronde ketiga, pelatih Cina siap hadapi laga sulit saat jumpa timnas Indonesia. Seperti ini kata pelatih Cina senior. Pelatih Cina Branko Ivankovic angkat bicara usai satu grup dengan timnas Indonesia di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia berada dalam grup yang sama dengan Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina di ronde ketiga kualifikasi. Di bawah asuhan Branko Ivankovic, Cina akan menghadapi timnas Indonesia 2 kali. Pertandingan pertama akan digelar di Cina pada 15 Oktober 2024, sedangkan Indonesia akan menjadi tuan rumah pada laga kedua yang berlangsung 5 Juni 2025. Cina sudah akrab dengan timnas Indonesia mengingat kedua tim telah bertemu 17 kali. Sayangnya, rekor Indonesia kurang memuaskan dengan hanya 3 kemenangan, 3 hasil imbang, dan 11 kekalahan melawan tim berjuluk Dragon Team tersebut. Pertemuan terakhir mereka terjadi pada kualifikasi Piala Asia 2015 pada 5 November 2013, di mana Cina menang 1-0. Kini, keadaan telah berubah. Timnas Indonesia menunjukkan peningkatan prestasi di bawah bimbingan Shin Tae-yong. Sementara Cina masih berjuang untuk kembali ke performa terbaiknya dan sering kalah dari negara-negara Asia Tenggara seperti Thailand dan Vietnam. Pelatih Cina Branko Ivankovic memberikan komentarnya tentang timnas Indonesia. "Saya tahu semuanya yang saya katakan padamu tentang Piala Asia," ujarnya. Dan beberapa pertandingan mereka, karena ini adalah sesuatu yang normal bagi saya sebagai pelatih tim nasional. Saya juga mengucapkan selamat kepada Indonesia atas hasil-hasil impresifnya selama 1 tahun terakhir. Tetapi tentu saja saya menanti laga sulit dan terbaik saat menghadapi timnas Indonesia, tutupnya. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help. PSSI akhirnya mengumumkan memperpanjang kontrak pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong sampai tahun 2027. Netizen atau warga internet pun langsung bereaksi dengan pengumuman ini. Seperti berikut ini macam-macam reaksinya.
Perpanjangan kontrak Shin Tae-yong ini dikabarkan langsung oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir melalui unggahan Instagram pribadinya Jumat dalam kurung 28 Juni 2024. Erick Thohir mengungkapkan bahwa pihaknya dan Shin Tae-yong telah sepakat untuk memperpanjang kontrak. Bahkan orang nomor 1 di PSSI itu memastikan bahwa Shin Tae-yong sepakat untuk membawa timnas Indonesia maju berprestasi dan mendunia. Dengan begitu, Shin Tae-yong dipastikan sudah sepakat dengan klausal yang diberikan PSSI. Mantan pelatih timnas Korea Selatan di Piala Dunia 2018 tersebut bahkan sudah sepakat dengan hak dan kewajiban yang harus dipenuhi hingga tahun 2027 nanti. Perpanjangan kontrak bersama pelatih asal Korea Selatan ini karena ia telah memberikan dampak positif. Setelah Shin dipastikan memperpanjang kontrak ini, netizen Indonesia pun langsung menunjukkan reaksinya. Tak hanya netizen tanah air, bahkan anak Shin Tae-yong yakni Shin Ja-won pun ikut meninggalkan komentar dalam unggahan Instagram Timnas Indonesia. Sang anak mengatakan bahwa sejarah akan terus berlanjut dengan diperpanjangnya kontrak Shin Tae-yong bersama Timnas Indonesia. Sejarah terus berlanjut, tulis Shin Ja-won sebagaimana dikutip dalam unggahan Instagram Timnas Indonesia. Sementara itu, netizen Indonesia pun memberikan respons yang beragam. Ada yang berharap Timnas Indonesia bisa terbang lebih tinggi bersama Shin dan yang lainnya. Tak sedikit juga yang berharap Shin bisa membawa Indonesia merangkak naik ke peringkat 100 dunia nantinya. Mantap bosku. The History Maker, tulis Nona Fraud. Alhamdulillah, my coach, tulis Irfan Ghafur. Alhamdulillah. Kalau gini saatnya kita bilang Assalamualaikum Piala Dunia, tulis Ruli Sarjana. Silakan kasih komentar kalian di bawah guys sebagai pencinta timnas era Coach STY, bagi penghujat berdoa yang banyak agar hidupmu lebih tenang. Terima kasih, semoga rezeki kalian lancar selalu. Amin. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do. Bukan Australia atau Arab Saudi, Jepang sebut timnas Indonesia yang bakal jadi lawan terberat di kualifikasi Piala Dunia 2026. Tim nasional senior Jepang menganggap kalau timnas Indonesia menjadi lawan terberat mereka di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Hal itu disampaikan oleh Direktur Tim Asosiasi Sepak Bola Jepang dalam kurung JFA, Masakuni Yamamoto, seusai undian fase grup ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Seperti diketahui, timnas Indonesia bisa lolos ke ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 usai finish sebagai runner-up grup F di bawah Irak pada babak sebelumnya. Pencapaian ini pada akhirnya membuat pasukan Shin Tae-yong menjadi satu-satunya negara Asia Tenggara yang mampu mencapai putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Meski demikian, di fase ini timnas Indonesia langsung dihadapkan dengan sejumlah lawan-lawan yang seringkali lolos ke putaran final Piala Dunia. Meski datang sebagai tim kuda hitam, namun negara-negara unggulan di grup C justru memandang timnas Indonesia sebagai lawan yang sulit, salah satunya Jepang. Melalui Direktur Tim Asosiasi Sepak Bola Jepang dalam kurung JFA, Masakuni Yamamoto, tim Samurai Biru kini menganggap timnas Indonesia sebagai lawan terberatnya. Padahal di grup C juga ada Australia dan Arab Saudi yang selalu lolos ke Piala Dunia di setiap edisinya. Tapi kini Jepang menilai kalau timnas Indonesia merupakan rivalnya. Sebelumnya, Jepang pernah dibuat kewalahan oleh penampilan timnas Indonesia di Piala Asia 2023 yang ketika itu tergabung di grup serupa. Kita menyadari bahwa perkembangan sepak bola Indonesia yang semakin membaik akhir-akhir ini dapat menjadi ancaman bagi kita, kata Yamamoto dikutip dari Harimau Malaya.
Oleh karena itu, kami perkirakan ini akan menjadi pertandingan yang cukup menantang, pungkasnya. Won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop. I could fall flat on my face and I swear I will get back up. Cause I don't deserve a thing and the road ahead is tough. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it. PSSI perpanjang kontrak Shin Tae-yong sampai 2027. Ini nasib Nova Arianto bersama timnas Indonesia. PSSI akhirnya memperpanjang kontrak Shin Tae-yong untuk memimpin timnas Indonesia sampai 2027 mendatang. Namun nasib pelatih Nova Arianto menjadi tanda tanya karena kini Nova memegang jabatan sebagai pelatih timnas Indonesia U17. Nova Arianto menjadi pelatih Indonesia yang didapuk untuk bekerja sama dengan Shin Tae-yong sebagai cara transfer ilmu kepelatihan. Saya bersyukur Coach Shin akhirnya memperpanjang kontrak dengan timnas Indonesia sampai 2027. Apalagi dengan fondasi timnas yang dia bangun semoga bisa membawa prestasi sampai 2027, kata Nova. Namun Nova Arianto ternyata belum tahu nasibnya bersama timnas Indonesia. Mengingat banyaknya agenda timnas Indonesia yang berjalan bersamaan dengan timnas Indonesia U-Strip 17, Nova Arianto pun akan mengembalikan nasibnya pada PSSI. Soal kontrak saya kembalikan lagi pada PSSI. Kalau dari Coach Shin saya masih diminta untuk membantu, tapi lihat situasinya, kata mantan pemain Persib ini. Mungkin setelah ini Piala AFF U17 saya akan berbicara pada Ketua Umum Erick Thohir dan Coach Shin. Apakah saya gabung timnas Indonesia? Timnas Indonesia U23 atau hanya fokus pada Timnas Indonesia U17, kata Nova Arianto. Meski timnas Indonesia jadi satu-satunya wakil ASEAN, media Vietnam sebut negaranya masih yang terbaik di kualifikasi Piala Dunia. Timnas Indonesia menjadi satu-satunya negara perwakilan ASEAN atau Asia Tenggara yang tersisa di putaran ketiga babak kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Mengakhiri putaran kedua sebagai runner-up grup F, Timnas Indonesia berhak atas satu tiket di fase selanjutnya kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia arahan Shin Tae-yong pun akan bersaing dengan 18 negara Asia lainnya untuk mendapatkan 6 tiket Piala Dunia 2026 pada putaran ketiga nanti. Dalam artikelnya, Soha.fun menuliskan jika sampai saat ini Vietnam arahan Park Hang-seo masih menjadi wakil ASEAN terbaik di kualifikasi Piala Dunia. Pasalnya nasib timnas Indonesia kali ini sama seperti Vietnam di kualifikasi Piala Dunia edisi sebelumnya. Pada kualifikasi Piala Dunia 2022, Vietnam masuk ke dalam grup neraka bersama Jepang, Australia, Arab Saudi, dan Cina. Bedanya saat itu mereka satu tim dengan Oman, sementara Indonesia kini dengan Bahrain. Saat itu catatan Vietnam di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia edisi sebelumnya masih menjadi yang terbaik di antara negara ASEAN lainnya. Hingga saat ini di kawasan Asia Tenggara, tim Vietnam masih menjadi tim dengan performa terbaik saat mengikuti babak ketiga kualifikasi Piala Dunia, tulis Soha.fun. Di bawah asuhan pelatih Park Hang-seo, Vietnam meraih 4 poin di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2022 dengan 1 kemenangan dalam kurung melawan Cina dan 1 kali seri dengan Jepang, lanjutnya.
Respons Australia jadi lawan perdana putaran ketiga di kandang timnas Indonesia. Tak sabar melihat atmosfer stadion dan kemampuan Indonesia saat ini. Australia akan menjadi tim yang menjalani laga tandang lawan timnas Indonesia dalam putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Usai membuka putaran ketiga dengan menjamu Bahrain, Australia akan bertandang ke Indonesia sekaligus menjadi lawan pertama timnas Indonesia di kandang pada 10 September 2024 mendatang. Pelatih Australia, Graham Arnold, mengaku tak sabar untuk melihat atmosfer laga kandang timnas Indonesia. Meski sudah pernah bertemu di Piala Asia 2023 pada Januari lalu, Graham Arnold penasaran dengan kekuatan timnas Indonesia jika didukung langsung puluhan ribu penggemar di stadion. Ya, aku sudah melihatnya dan saya menyukainya. Tim akan tetap tampil bagus meski itu di stadion kosong maupun full house meski di kandang lawan, kata Graham Arnold dikutip dari kanal YouTube Harimau Malaya. Yang paling penting adalah kita fokus dan mempersiapkan diri dan kita berangkat mungkin ke Jakarta dan persiapkan diri kita untuk berangkat laga tandang, kata Graham Arnold. Dia mengakui grup C menjadi grup paling masuk akal dibandingkan grup lainnya. Selain tidak ada penumpukan tim dari wilayah tertentu, perjalanan Australia pun akan lebih mudah karena jarak ke Indonesia. Jepang dan Cina tidak sejauh negara Timur Tengah yang jaraknya hampir sama dengan ke Eropa. Saya sangat senang dengan hasil drawing ini, karena tentu saja dari sisi perjalanan dengan melawan Cina dan Indonesia jadi lebih dekat ke Australia untuk melakukan perjalanan setelah pertandingan kandang, jadi saya sangat senang, kata Graham Arnold. You better pray that I don't see your face at any place that I go. I know you hate that. I've been doing fine. I'm not wasting any more time. I live for the fight and the climb, and I think that the pain that's deep inside is what defines. So I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop. I could fall. Matt Baker ingin timnas U16 Indonesia bertemu Australia, laga emosional dengan rekan setim hingga bongkar kekuatan baby kanguru. Pemain diaspora timnas U16 Indonesia, Matt Baker, berbicara mengenai peluang bertemu Australia di semifinal ASEAN Cup U16 2024. Timnas U16 Indonesia melaju ke semifinal setelah mengalahkan Laos 6-1 di pertandingan terakhir Grup A Kamis (27 Juni 2024). Lawan Indonesia di semifinal kemungkinan besar adalah runner-up Grup B atau juara Grup C. Berdasarkan klasemen sementara, Kamboja atau Vietnam dari Grup B dan Australia atau Thailand dari Grup C berpotensi menjadi lawan. Matt Baker, pemain diaspora di timnas U16 Indonesia, antusias jika Garuda Asia bertemu Australia di semifinal. Pertandingan ini akan emosional bagi Baker karena ia akan berhadapan dengan 3 rekannya dari Melbourne City U16 yang saat ini bermain untuk skuad Australia U16. Ya, tentu akan jadi pertandingan yang menarik jika bertemu Australia, kata Matt Baker. Ada 3 pemain dari klub kami dalam kurung Melbourne City U16 tambahnya. Matthew Baker atau Matt Baker merupakan pemain Melbourne City U16. Menurutnya, kekuatan Australia terletak pada kemampuan individu pemainnya yang sangat baik. Saya pikir secara individu mereka sangat baik, tetapi dari yang saya lihat mereka juga terikat baik sebagai tim, kata Matt Baker. Mereka membawa motivasi besar untuk bisa ke semifinal. Ini akan jadi pencapaian besar bagi mereka. Epic comeback yang mengerikan. Mengapa timnas U16 Indonesia hancurkan Laos 6-1?
Pengakuan mengejutkan pelatih Laos sungguh di luar nalar. Pelatih Laos, Kanlaya Somphang, memberikan komentar setelah timnya kalah dari timnas U16 Indonesia di pertandingan terakhir grup A ASEAN Cup U16 2024 yang digelar di Stadion Manahan, Surakarta, pada Kamis 27/6/2024. Timnas U-Strip 16 Indonesia meraih kemenangan gemilang dengan skor 6-1. Sebenarnya Laos berhasil unggul lebih dulu lewat gol Phayak Siphanom pada menit ke-5 dari titik penalti. Namun setelah tertinggal 1 gol, Garuda Asia segera bangkit dan mencetak 6 gol hingga pertandingan berakhir. Gol-gol dari tim asuhan Nova Arianto dicetak oleh Muhammad Zahabi menit ke-24. Gol bunuh diri Kapten Laos, Sayafat Fansafat 29, Josu Holong 38, 60, Putu Panji 45-3, dan Mirza Firjatullah 80. Meski mengalami kekalahan telak, performa Laos sebenarnya tidak buruk. Tim asuhan Kanlaya Somphang berhasil menciptakan banyak peluang di depan gawang timnas U-Strip 16 Indonesia. Setelah kekalahan tersebut, pelatih berusia 33 tahun ini menyampaikan apresiasinya terhadap kualitas pertandingan antara kedua tim. Namun, Somphang mengakui bahwa timnya kurang beruntung dalam laga ini. Soal hasil, saya pikir kami tidak beruntung, ujarnya. Kami kebobolan 6 gol dan hanya mencetak 1 gol. Selamat bagi Indonesia yang telah memenangi laga ini. Somphang juga menyadari bahwa Laos masih perlu memperbaiki penyelesaian akhir di depan gawang lawan. Semua bisa melihat kami menciptakan banyak peluang tetapi tidak bisa menyelesaikannya, ujar Kanlaya Somphang. Anda tahu apa jadinya jika tim gagal memaksimalkan peluang sementara lawan mendapatkan kesempatan dan bisa menyelesaikannya.